Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'iyah para ulama berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Sebagian dari mereka, termasuk di dalamnya Al-Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam kasus ini keluarganya berpuasa untuknya sebagai pengganti dari hutang puasanya, bukan dengan cara membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Ternyata mereka juga berbeda pendapat. Sebagian dari mereka itu termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwa keluarganya berpuasa untuk menggantikan dari hutang puasa keluarganya meninggal tadi. Dengan cara apa? Dengan cara membayar fidyah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa, bukan dengan cara membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, dan dia punya hutang puasa, sama anhu waliyu, maka walinya harus berpuasa untuknya. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan, inna ummi matat wa alaiha saumun nazrin afa asumu anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal, wa alaiha saumu nazrin, kemudian dia punya hutang puasa nazar, apakah saya berpuasa untuknya? Lalu dijawab, sumi an ummik, lalu dijawab oleh Rasulullah, berpuasalah untuk ibumu. Hadis riwayat Muslim. Ini juga yang mempertegas tentang dia harus berpuasa untuk keluarga yang meninggal tadi. Artinya keluarganya ada kewajiban untuk berpuasa untuk saudaranya yang meninggal dunia. Kemudian berapa takaran atau ukuran dari fidyah itu? Nah, takaran atau ukuran fidyah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ukuran fidyah yang dibayarkan kepada fakir miskin. Pertama, mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa ukuran fidyah itu 1 sok kurma atau 1 sok tepung syair atau setengah sok hintah, ya, 1 sok hintah. Kemudian itu pendapat mazhab Hanafiyah. Kemudian mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah itu menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin itu adalah 1 mud gandum, sesuai dengan ukuran mudnya Nabi SAW. Nah, istilah mud itu maksudnya adalah gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan, seperti ketika orang sedang berdoa dengan mengenadahkan kedua belah tangannya. Itu ukuran mudnya tadi. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari At-Tawus, Al-Auza'i, Sa'id bin Jubair dan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang berikutnya, mazhab Hanabilah itu mengatakan bahwa ukuran fidyah itu adalah 1 mud bur atau setengah sok kurma atau setengah sok tepung syair. Itu pendapat mazhab Al-Hanabilah. Kemudian pendapat itu 3 pendapat, ya, ukuran fidyah itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ukuran dalam konteks modern, ukuran mud itu dan ukuran sok di zaman sekarang sudah tidak pernah digunakan lagi, sehingga kalau kita terpaku hanya membaca kitab-kitab fikih yang ditulis masa lalu,
jelas kita akan sedikit mengalami kesulitan karena penulis mereka merasa perlu untuk menjelaskan ukuran-ukuran itu agar ada manfaatnya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang jelas ukuran mud atau ukuran sa' sama-sama ukuran volume suatu benda, bukan ukuran berat. Dan secara umum 1 mud sama dengan 1/4 sa'. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, maka 1 mud itu setara dengan 675 gram atau setara juga dengan 0,688 liter. Itu ukuran 1 mud. Jadi 675 gram itu takarannya atau setara dengan 1 mud. Sedangkan 1 sa' itu setara dengan 4 mud. Jadi 1 mud tadi setara 675 gram, sedangkan 1 sa' itu setara dengan 4 mud. Berarti 4 mud dikali 675 gram. Jadi bila ditimbang 1 sa' itu beratnya kira-kira 2,176 gram. Bila diukur volumenya 1 sa' itu setara dengan 2,75 liter. Itu hitung-hitungannya. Jadi agar kita mudah menghitungnya, sehingga nanti misalnya dalam pemahaman mazhab Syafi'i berapa ukuran dari fidyah itu bisa kita konversikan dengan takaran atau ukuran volume zaman kontemporer atau sekarang, yaitu kalau disetarakan 1 sa' tadi setara dengan 2,75 liter. Kemudian kapan waktu membayar fidyah? Para ulama sepakat bahwa fidyah itu harus dibayarkan hingga masuknya lagi Ramadan tahun berikutnya, sebagaimana masa mengqadha puasa. Jadi puasa yang tertinggal pada tahun ini itu ada kewajiban untuk mengqadha, kemudian batasnya sebenarnya adalah masuknya lagi Ramadan tahun berikutnya. Nah, demikian juga waktu untuk membayar fidyah itu batas waktu akhirnya masuknya lagi bulan Ramadan tahun berikutnya sebagaimana masa mengqadha puasa. Namun para ulama berbeda pendapat kalau seandainya fidyah itu dibayar terlebih dahulu sebelum masuknya bulan Ramadan. Contohnya, bagi orang yang sudah dipastikan tidak akan mampu berpuasa, seperti misalnya ibu hamil atau orang yang sakit parah atau sulit untuk bisa diharapkan kesembuhannya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh, ini kan pertanyaan, apakah boleh fidyah itu langsung dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan? Nah, dengan pertanyaan ini tentu membutuhkan jawaban. Dalam pemahaman mazhab Hanafiyah membolehkan, ya, kalau mazhab Hanafi itu membolehkan hal tersebut, maksudnya dia membayarkan fidyah sekaligus sebelum Ramadan dimulai, sebagaimana mereka juga membolehkan bila dibayarkan di akhir Ramadan. Jadi boleh dibayarkan di akhir Ramadan. Namun dalam pendapat Al-Imam Nawawi, ini mazhabnya Syafi'i, ya, bahwa hal seperti itu tidak diperkenankan. Artinya nggak boleh dibayar sebelum masanya. Jadi sebelum terjadi masanya berpuasa Ramadan, lalu tidak boleh kita untuk membayarnya. Nah, orang yang sakit atau sudah tua itu belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Setidaknya kebolehan itu baru berlaku sejak terbitnya fajar di hari di mana dia tidak berpuasa, tetapi bukan sejak malamnya atau hari-hari sebelumnya. Jadi maknanya itu sudah ada kewajiban berpuasa Ramadan, baru ada kewajiban untuk membayar fidyah. Begitu pendapat dari mazhab Syafi'i, khususnya Al-Imam Nawawi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian berbicara tentang fidyah yang terlewat. Bila fidyah belum dibayarkan hingga masuk Ramadan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaannya. Jadi bila ada fidyah yang belum dibayarkan, masuk pula Ramadan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Nah, kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Itu batasnya itu. Artinya masuk Ramadan dia boleh membayar, kemudian batas akhirnya sebelum masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Tapi bila sampai Ramadan tahun berikutnya belum dibayarkan, maka sebagian ulama mengatakan bahwa fidyah itu menjadi berlipat. Mana berlipat itu kalau misalnya pada tahun ini volumenya hanya segitu, kemudian pada volume yang akan datang akan dilipat duakan atau dilipat gandakan. Artinya harus dibayarkan 2 kali. 1 tahun, 1 untuk tahun lalu dan 1 lagi untuk tahun ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kewajiban membayar 2 kali. Tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Ini pendapat Imam Syafi'i. Menurut beliau kewajiban membayar fidyah itu adalah hak maliyah. Jadi hak harta bagi orang miskin. Jadi jumlahnya akan terus bertambah selama belum dibayar. Maknanya apa? Di situ ada hakun maliyahnya. Ada hak maliyah, hak harta. Siapa yang punya? Orang miskin. Nah, karena itu haknya orang miskin, jika belum dibayar, maka tentu dia ada kewajiban untuk membayarnya. Jadi jumlahnya akan terus bertambah selama belum dibayarkan. Namun menurut ulama lain ada yang berbeda, berpendapat tidak sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i itu. Seperti Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fidyah itu cukup dibayarkan sekali saja meski telat dalam membayarnya. Jadi arti tak perlu lagi dilipat gandakan. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ada kewajiban untuk membayar 2 kali atau berlipat apabila dia belum membayarkan fidyah sampai pada batas akhirnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fidyah mengganti salat. Ini para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal dunia dan masih punya hutang puasa, maka diganti puasa itu dengan membayar fidyah. Namun dalam hal lain para ulama berbeda pendapat. Ketika orang terhutang itu bukan puasa, melainkan kewajiban sholat. Pertanyaannya, apakah boleh dibayarkan dengan fidyah sebagaimana pada ketentuan penggantian puasa? Ataukah qiyas seperti itu tidak berlaku? Ini kan kalau ada kewajiban itu boleh nggak gitu ketika sholat tertinggal kemudian dikiaskan kepada orang yang puasa tadi. Secara umum kita dapat membagi pendapat para ulama menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok yang tidak membolehkan. Yang kedua, kelompok yang membolehkan terkait dengan fidyah pengganti sholat tadi. Pendapat yang membolehkan, maksudnya dalam hal ini membolehkan fidyah sebagai pengganti dari sholat yang pernah ditinggalkan oleh seorang yang telah wafat. Pendapat ini umumnya keluar dari para ulama mazhab Hanafiyah dan sebagian lagi dari para ulama mazhab Syafi'iyah dalam salah satu pilihan pendapat. Asy-Syarakhsi menyebutkan bahwa bila seseorang meninggal dunia dan masih punya hutang sholat, bayarkan fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin sebesar setengah sok untuk 1 kali sholat. Ini bisa dirujuk di dalam Al-Baji Al-Muntaqa jilid 2 halaman 63. Kemudian pendapat yang tidak membolehkan fidyah pengganti sholat. Umumnya pendapat yang tidak membolehkan ini berasal dari jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama
itu tidak membolehkan. Seperti mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dalam mazhab resminya, dan Hanabilah. Al-Baji menyebutkan bahwa ibadah itu ada 3 macam. Pertama, ada ibadah harta yang tidak ada hubungannya dengan badan. Kemudian ibadah ini boleh digantikan, niyabah. Kedua, ada lagi ibadah yang dengan harta dan badan, seperti haji, itu ada harta dan ada badan. Kemudian lagi ada ibadah ini boleh digantikan dengan sebagian bilang, dengan sebagian, kemudian sebagian tidak boleh. Jadi itu yang pendapat yang kedua. Jadi ada ibadah itu kategorinya, pertama ibadah itu ibadah harta yang tak ada hubungannya dengan ibadah badan. Ibadah ini boleh digantikan, ibadah harta. Kemudian kedua, ibadah yang dengan harta dan badan. Dia ada harta dan ada badan, seperti haji. Nah, ibadah ini boleh digantikan, dan sebagian ada lagi mengatakan tak boleh. Kemudian yang ketiga, ibadah ini ada ibadah dengan badan. Artinya yang tak boleh digantikan oleh yang lainnya. Maka dalam kategori ini maka dikatakan bahwa fidyah untuk sholat dalam pendapat ini mengatakan tidak dibolehkan. Inilah beberapa catatan kita terkait dengan fidyah, baik itu fidyah pengganti puasa dan fidyah pengganti sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.